Tuhan Anda disalib. Kan juru selamat. Kenapa dia nggak selamat? Nggak selamat. Nggak selamat dari apa? Dari pembunuhan Yahudi, dari pembunuhan muridnya. Lah kau hari ini aja libur gara-gara Yesus. Kalau nggak Yesus bangkit hari Minggu, kau nggak libur. Kebanyakan orang Kristen yang gak sunat. Nggak ada duit deh tuh bang ke tukang sunat. Dan satu lagi Pak, dan satu lagi Kak, ini orang Nabi Yesus, Tuhan Yesus kan nggak pernah makan babi. Kenapa orang Kristen makan babi? Iya. Nabi Muhammad pernah makan jengkol nggak? Iya, pertanyaan saya, emang Tuhan harus nggak boleh punya ibu kah? Kalau memang Tuhan punya ibu, pasti ibunya yang dianggap Tuhan, bukan anaknya. Pertanyaan saya itu, memangnya Tuhan itu, standar Tuhan itu harus nggak punya ibu? Harus nggak punya lah. Oke, batu juga nggak punya ibu, Tuhan kan lah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi kali ini, ada umat muslim yang tidak tahu fakta akan kebenaran dalam iman Kristen. Sedangkan umat muslim ini juga tidak bisa membuktikan kenapa Tuhannya disembah. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Ya, Islam atau Kristen bang? Ini asli seribu kali Islam ini kita. Ini. Asli 1000 kali, apa yang 1000 Iya. dikali? Emang kita lagi matematika. Ya, maksudnya kan ya ada istilah orang-orang kafir lah memang mendekati kan. Gini, Apa istilah kafir? Apalagi kafir, apalagi apa? saya mau tanya, Tuhan sampean kan juru selamat, kenapa dia nggak bisa nyelamatkan diri dia? Tuhan Waktu sampean. dibunuh juru ya? Tuhan sampean itu apa maksudnya? Iya, Tuhan sampean. Anda. Tuhan Anda disalib, kan juru selamat, kenapa dia nggak selamat? Nggak selamat dari apa? Dari pembunuhan Yahudi, dari pembunuhan muridnya. Lah kau hari ini aja libur gara-gara Yesus. Kalau nggak Yesus bangkit hari Minggu, kau nggak libur. Aduh, sekolah. Hari Minggu itu diliburkan karena Yesus bangkit, Dodol. Kalau nggak ada Yesus, nggak ada hari libur. Biar kamu tahu, sadar cinta. Nah, agak lain. Tolong ya. Ini gimana sih kok nggak selamat? Yang nggak selamat itu yang masih almarhum sampai detik ini. Yesus tuh nggak pernah gelarnya almarhum Yesus. Kenapa? Bangkit. Gimana? Kalau yang nggak bangkit, nggak selamat itu almarhum judulnya. Ada orang yang manggilnya Tuhan Yesus, nggak pernah. Almarhum Tuhan Yesus nggak pernah. Mungkin almarhum Nabi yang ada. Mana sih? Kalian ini hal-hal kecil kayak gini pun nggak tahu. Iya kan? Hal-hal kecil pun bohong. Bilang Musa Islam, kenapa harus bohong-bohong? Stoplah kalian mau dibohongin. Tolong yang suka ngebohong jangan bohong lagi. Tuh loh. Bangsa Israel itu nggak ada yang beragama Islam. Nggak mau orang itu. Kenapa jadi pembohong? Maaf ya bang ya, mama saya almarhum. Kenapa? Karena nggak bangkit, nggak selamat. Almarhum dia dipanggil. Tapi kalau udah bangkit, namanya bukan almarhum, hidup. Gimana ini? Aduh, aku pun bingung lah. Udahlah, kalian ini masih libur hari ini karena Tuhan Yesus. Dah, bilang makasih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Aku masih libur, tiap hari Minggu masih ketemu hari libur. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, amin. Aminin dong 1200. Bilang makasih loh. Halo, Jeff. Malam. Selamat pagi Pak, silakan mau bertanya apa?
Ini Mbak Gata nih, dulu Muslim. Jangan bicara aib aku lah, aduh aku malu. Aku udah cukup lah Pak, tolong ya Pak. 3 tahun ini aibku terus-terusan diumbar. Jangan Oh, Pak, aku nggak emang enak kalau kali. nggak mau tanya Mbak Gata, emang kalau wudhu Isya itu tayamumnya berapa kali, Mbak? Tayamum, ada pula tayamum. Maaf ya Bang, bersuci itu pakai air bukan pakai debu tayamum. Itu mungkin versi Islam itu. Iya, kan tanya. Kalau Anda Muslim kan paham. Jadi Anda berarti ngaku Muslim Bang. dong. Aku nggak Muslim. Oh, aku berarti bilang. bukan Muslim. Ya sudah, enggak, jadi aku saya Kristen. mengikutin aja itu Aku ya. Kristen. Aku Kristen ya, Bang. Yesus Tuhan apa bukan? Iya Tuhan. Nah, itu tulisannya Tuhan. Yesus adalah utusan. Tuhan Yesus adalah utusan. TU Iya. itu. Tapi Coba baca keutusan. Kalau TU diutus, Ah. kalau diutus itu diutus. Gimana sih? Nih, belajar. TU HAAN Han Tuhan. Masa baca? Bapak jangan bacanya dari kanan ke kiri. Ini kan bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Kalau Bapak baca huruf hijaiyah, iya dari kanan ke kiri. Ini kan bahasa Indonesia. Tu N Han Tuhan. Dari kiri sayang. No. Iya kan? Bapak kalau apa saya nggak bisa baca huruf hijaiyah karena ini bukan huruf hijaiyah. Ya, kalau huruf hijaiyah nggak ada nih huruf U, T, nggak ada. Ya, budayakan bahasa Indonesia. Bapak kalau ketemu guru bahasa Indonesia juga digaplok. Apa salah aku Bu Guru? Baca dari kiri nakku. Baik. Kau masih ngeyel juga dari kanan ke kiri. Kenapa kau mau mukulku dari kiri sayang? Masih 2 kali nabung. Halo, dari kiri ya cinta ya. Ini kan kamera depan. Pandai ya, pandai. Aduh, kenapa orang-orang di sini nih nggak pada sekolah semua? Sekolah lah, ayo sekolah. Gitu lo udah merdeka lo, gratis lo sekolah dari kiri ke kanan. Oke? Halo, Bapak. Halo, Tolong brutal malam takut kali. pagi kakak. Selamat pagi. Bang jangan brutal lah Bang, takut aku Bang. Aku masih suci dan perawan. Apa cari Bang? Silakan Halo Pak. kakak, saya mau bertanya kak. Iya, Bapak brutal ini Islam atau Kristen Pak? Islam kak. Oke, silakan. Kakak ini maksudnya tempat untuk Kristen mensucikan diri itu di mana kah? Tempat orang Kristen mensucikan diri. Maksudnya mensucikan dari apa nih? Suci tangan. Maksudnya kalau Muslim kan, kalau Islam kan mensucikan diri setiap tahun mensucikan diri kan di Mekah. Kalau Kristennya di mana ya kak? Mensucikan diri di air Bang, masuk di Mekah. Nanti tambah debuan. Kan itu padang pasir, banyak angin. Kalau orang Kristen mensucikan diri, membersihkan diri tuh di air. Kak, mereka ke Mekah itu kan untuk berusaha untuk menahankan rumah Allah di sana. Itu kan rumah Allah di sana, di sana para rasul diutus di sana. Oh, ada rumah. Jadi Mekah itu Ka'bah itu kan rumah Allah. Oke. Kalau masjid kan enggak, masjid itu cuma untuk orang Muslim beribadah. Kalau di Mekah itu kan rumah Allah. Di sana ada rumah Allah, Ka'bah itu rumah Allah. Di sana Al-Quran diciptakan, para nabi diciptakan. Jadi saya kan dari Islam kan mau, kalau Islam mensucikan diri kan di Mekah. Kalau Kristennya di mana ya kak?
Tuhan kami nggak ada rumahnya kayaknya lah. Cemana Tuhan punya rumah tuh cemana bang? Aku pun masih bingung. Jadi orang Kristen kalau mau mensucikan diri, Tuhan itu menyuruh kami itu ke air baptisan, mensucikan diri bukan ke rumah. Gitu loh bang. Gimana aku bilangnya bang? Gitulah bang pokoknya. Emang kalau di Mekah itu mensucikan diri, ada air di sana? Ada kak. Oh, iya kalau orang Kristen. Ada air sehingga sampai setiap orang Muslim pulang dari Mekah pasti membawa air jam-jam. Itu air suci. Oh iya. Ya kalau orang Kristen nggak ada bang, mensucikan diri tuh di air baptisan di mana aja bisa. Gitu. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Tapi Mbak, aku heran orang Kristen. Kenapa? Ini Tuhan Yesus kan disunat di hari ke-8 dia Tuhan Yesus kan di hari ke-8 dia disunat. Kenapa orang Kristen nggak disunat? Disunat? Suami saya disunat. Bedanya gini bang, orang Kristen kalau disunat nggak pakai petasan, nggak pakai pesta, jadi orang nggak tahu. Orang Kristen itu nggak ada duitnya untuk pesta-pesta kalau ada sunat kayak gitu. Jadi orang tuh sunat aja gitu bang. Kebanyakan orang Kristen yang nggak sunat kak. Kenapa? Kebanyakan orang Kristen yang nggak sunat. Nggak ada duit deh tuh bang ke tukang sunat. Dan satu lagi pak, dan satu lagi kak. Ini orang Nabi Yesus, Tuhan Yesus kan nggak pernah makan babi. Kenapa orang Kristen makan babi? Iya. Nabi Muhammad pernah makan jengkol nggak? Nabi Muhammad pernah makan pecel ayam nggak? Loh kenapa kalian makan pecel ayam? Kenapa makan jengkol? Kalau perkara makanan tuh nggak ngefek bang, karena makanan itu nggak menyelamatkan, itu aja. Nah gitu kan, nggak pernah makan kue tiaw goreng juga gitu. Emang kalau apa yang dimakan itu harus diikuti? Nggak tahu? Kayak gitu bang. Jadi orang Kristen itu ada yang makan babi, ada yang Cuma sekarang aku masih bingung kak. Sekarang akunya masih bingung. Sebenarnya di mana tempat pensucian untuk orang Kristen mensucikan diri begitu? orang Kristen itu sudah disucikan Tuhan Yesus ketika dibaptis. Gitu. Loh. Dalam baptisan kami itu disucikan. Manusia lama kami sudah dikuburkan dan kami menjadi manusia baru. Itu di dalam Alkitab kami. Jadi Tuhan kami itu nggak punya rumah, Tuhan nggak terbatas. Kak, Tuhannya kakak lahir nggak? Kemanusiaannya ya dilahirkan, ketuhanannya, keilahiannya itu nggak dilahirkan. Tapi dalam Islam, itu Tuhan Yesus itu adalah salah satu nabi, namanya Nabi Isa. Kenapa orang Islam menabikan Tuhan kami? Emang udah minta izin? Tidak, itu memang coba kalau maksudnya begini, di dalam Al-Qur'an itu tertulis 25 nabi. 25 nabi. Ada Nabi Muhammad, Nabi Isa, pokoknya kalau nggak ada Nabi Isa berarti 24 gitu ya. Nggak tahu gimana. Padahal sudah terjelas di dalam agama, dalam Al-Quran itu Nabi Isa itu termasuk bahwa dia salah satu dari utusan Allah. Udah minta izin belum sama orang Kristennya sampai Tuhan kami dinabiin? Nah itu dia. Kenapa main nabi-nabiin aja gitu? Sementara Musa nggak agama Islam, Yesus nggak agama Islam, kenapa dinabikan? Tapi kenapa Ibarat kata gini bang. Tuhannya kakak datangnya belakangannya. Ibarat kata begini bang. Kamu mengakui rumah saya sebagai rumahmu tiba-tiba. Nah udah minta izin. Ngaku-ngakuin gitu. Oh itu mah rumah saya kan. Enteng ya. Kalau ngaku-ngaku itu Tuhanmu itu nabi saya. Sama kayak kamu nanti ngakuin. Oh itu rumahmu rumah saya gitu. Udah minta izin belum? Itu.
Karena kan pengakuan ini kan baru ada di dalam Quran. Abad ke-7, paling akhir, 1400 tahun yang lalu. Gitu. Setidaknya datang dulu kepada Tuhan Yesus Tuhanmu. Ya, Tuhan Yesus izin dong saya nabiin. Nah, minta izin dulu gitu. Ya kan? Tapi Kak, begini, maksudnya begini. Namanya Tuhan itu tidak pernah mati. Kenapa Tuhan Yesus bisa mati terus bangkit lagi? Ya, karena dia Tuhan lah. Coba, batu pernah mati nggak? Kalau kakak bilang Tuhan Yesus Tuhan, kalau Tuhan bisa mati terus bangkit lagi, berarti orang yang mati dia suri, mau berarti orang yang mati suri, Bukan orang yang mati suri, Nggak ada maksudnya mati orang yang mati, Nggak ada. ada Kak, ada mati Orang suri. yang mati suri itu mati lagi nggak? Tapi Tuhan Yesus mati bangkit dan nggak mati lagi. Ini yang nggak bisa. Tuhan Yesus itu hanya mati satu kali dan tidak pernah mati lagi. Nah, orang yang mati suri itu saya tanya, mengalami kematian lagi nggak? Itu satu. Yang kedua adalah kalau abang bilang, kenapa Tuhan harus mati? Emangnya Tuhan nggak boleh mati? Nggak boleh lah Kak. Berarti Dia kamu kan lebih di Tuhan. atasnya Tuhan. Sebentar. Kalau kamu bilang Tuhan nggak boleh mati, berarti kamu sudah menjadi Tuhan atas Tuhanmu. Kenapa? Kamu ngatur dia. Tahu nggak? Bukan Kamu gitu Kak. nggak Bukan boleh. gitu Kak. Oke, sekarang saya tanya, batu Maksudnya mati begini Kak. Maksudnya begini, Tuhan kalian kalau maksudnya begini, tidak mungkin Tuhan itu bisa mati. Oke, batu bisa mati nggak? Batu nggak bisa mati lah. Ya udah, Tuhanin dong. Kan kamu maunya Tuhan nggak bisa mati, sama kayak batu. Gimana? Nah, coba pikir sampai situ. Kak, Gimana? coba sekali-sekali sama Ustadz Yusuf PI. Ah, dia bilang bumi datar, kamu percaya? Bumi datar. Kamu percaya nggak bumi datar? Bumi ini nggak datar, bumi ini bulat. Dia bilang bumi datar, makanya aku nggak mau ngobrol sama dia. Maksudnya dia itu bukan bumi ini datar. Kamu mau lihat videonya nggak? Saya punya videonya. Coba aku nonton. Oh iya, ada di pitiku nih. Lihat aja. Aku posting kok. Ada, lihat aja. Sabar ya Kak. Ada. Wah, saya bingung. Kalau dia udah bilang bumi datar, aduh. Kemana lagi? Tonton lah. Nih. Kamu mau dengerin nih? Nih. Saya tampilin. Bumi itu bulat, Nih, Bang. tumpah. Kalau bumi itu bulat, otomatis air laut itu tumpah gitu. Nah, kalau bumi itu terhampar ya sehingga akhirnya dia membentuk seperti telur burung unta, itu air laut nggak akan tumpah gitu. Terus gimana konsep dengan yang diajarkan dari sekolah gitu? Katanya kan Konsep apa? Keputus suara. ada gerak Oh, bumi terhampar. Gimana? Kalau bulat katanya air laut tumpah. Nih, saya ngobrol, kamu suruh saya ngobrol sama orang kayak gini. Enggak deh. Gimana dong ini? Oh, rajin nonton dia kan? Iya. Oh, kayak gitu kalau kamu tonton. Coba, Maksudnya emang dia tuh ustad pintar lah. Nah, coba saya tanya. begini Kak. Kalau dia Begini. pintar, kamu nanti masuk ke roomnya tanya, Pak Ustadz, siapa penulis surat Ali Imran? Sahabat Nabi yang menulis surat Ali Imran siapa namanya? Kalau dia pintar, dia harusnya bisa jawab. Kalau dia nggak bisa jawab, udah. Itu aja pesanku sama dia. Tapi yang paling saya heran, kok Tuhan punya ibu? Kan kemanusiaannya. Kemanusiaannya itu yang kayak bagaimana ya Kak? Kemanusiaannya yang punya ibu. Kalau kealahannya nggak punya. Siapa Karena- bilang? Emang Tuhan harusnya nggak boleh punya ibu ya? Loh, kalau
Tuhan kan maha pencipta, kenapa dia harus punya ibu? Iya, pertanyaan saya, emang Tuhan harus nggak boleh punya ibu kah? Kalau memang Tuhan punya ibu, pasti ibunya yang dianggap Tuhan, bukan anaknya. Pertanyaan saya itu, memangnya Tuhan itu, standar Tuhan itu harus nggak punya ibu? Harus nggak punya lah. Oke, batu juga nggak punya ibu, Tuhan kan lah. Masa kamu harus nggak punya ibu? Batu nggak beranak, nggak diperanakan, nggak punya ibu. Gimana? Makanya saya tanya, bagi kamu standar Tuhan itu apa? Kalau bagi orang Kristen, standar Tuhan itu adalah ketika dia mampu menghidupkan orang mati, itu standar Tuhan. Saya tanya, Tuhanmu bisa ngidupin orang mati nggak? Sabar Itu- Kak. Tuhan aku memang tidak bisa dia menghidupkan orang lagi, orang mati, karena dia sudah membuat perjanjian sebelum, macam contoh seorang ibu sudah mengandung, dalam perutnya ibu itu dia sudah berjanji sama Tuhan, di hari ini dia pergi, tanggal ini dia pergi, bulan ini dia pergi, tahun ini dia pergi. Dia diciptakan di dunia, dia kembali ke maksudnya manusia itu kan diciptakan dari tanah kan? Manusia itu kan diciptakan dari tanah, otomatis dia kembali harus juga ke tanah. Kalau gitu ngapain diciptain? Biarin aja jadi tanah. Maksudnya begini Kak, Kayak iseng gitu kan, kayak iseng. Tuhan menciptakan manusia ke muka bumi. Tuhan kami menciptakan manusia ke muka bumi untuk menilaikan di mana anak yang durhaka, di mana anak yang tak patuh untuk mengikuti perintahnya. Gunanya untuk apa orang jadi tanah lagi? Di dalam kubur kan ada dua rumah yang tersedia untuk umat-umat di sana. Ada neraka, ada surga. Nah, katanya kembali jadi Otomatis. tanah. Jadi surga dan neraka itu untuk siapa? Itu untuk yang ikuti ajarannya dan tidak mau mengikuti ajarannya. Tadi katamu jadi tanah. Jadi tanah itu yang di sorga. Saya surga Iya, itu kan? tanah semua dong. Enggak, itu kan aja. Kakak, Kata kamu, manusia diciptakan dari tanah kembali ke tanah. Ada dia cipta sorga. Terus di sorga isinya tanah semua. Gimana? sebenarnya sabar kakak. Kakak kalau meninggal mohon maaf, kakak kalau meninggal dikembalikan ke mana? Kami kalau meninggal dikubur. Nah, dikubur di mana? Tidak mungkin ditaruh di atas genteng kan? Dikubur di tanah. Nanti Yesus kami bangkitkan. Sabar dulu, nanti dibangkitkan sama Tuhan Yesus kami. Makanya saya bilang, Kalian bisa sejak kapan? gantian. Makanya standar Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati. Makanya kami menuhankan dia. Kami walaupun kami jadi tanah, nanti kami dibangkitkan. Karena dia udah ngasih bukti. Nah, Tuhanmu ini, pertanyaan saya, Tuhan kau ini gimana nyiptain surga tapi kau jadi tanah? Terus kau di surga dia jadi tanah? Bisa bangkitin dulu, nanti baru ditempatin di surga. Kalau nggak dibangkitin, nggak ada gunanya surga. Surga tanah. Mana? Kakak, tapi kenapa? Kan kalian kan bilang bapak kalian menunggu kalian di surga, iya kan? Kenapa sampai bapak kalian masuk ke pintu surga aja harus dia izin malaikat Ridwan dulu? Mana ada Tuhan kami? Siapa sih Ridwan? Ada lagi Ridwan itu mah abang ipar Ridwan itu malaikat penjaga pintu surga. Tidak ada orang yang bisa masuk sembarangan. Ridwan? Nggak kenal kami Ridwan, itu agamamu bang. Si Ridwan nih orang mana bang? Ketinggalan Bukan Kak. ketinggalan bang. Kami malaikat itu bang.
Nggak ada yang namanya Ridwan. Ridwan tuh kayak orang Indonesia, kayak orang Jawa. Mana? Ridwan Kamil. Ada Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka. Ini cerita dari siapa? Cerita dari aku lah. Kakak dengarnya dari siapa? Enggak, kau dapat dari mana ini sumbernya ini? Aku dapat dari guru agamaku. Nah, guru agama kau ini udah pernah nengok si Ridwan ini belum? Yang minta air yang macam mana? Si Ridwan, guru apa? Temui. Oh, pertanyaan saya gini. Kalau kau bilang Ridwan ini adalah malaikat yang jaga surga, siapa yang udah pernah ke surga? Sampai dia kenal sama si Ridwan ini. Siapa? Yang? Kakak mengerti enggak? Itu kan semua tercatat di Al-Quran. Semua tercatat dari Al-Quran, itu titipan dari Tuhan, titipan dari Allah. Emang ada? Malaikat Ada, Kak. Quran Makanya surah kakak nggak berapa? pelajari. Quran surah berapa? Makanya kakak pelajari dulu. Ini kalau kamu tinggal ngomong-ngomong nama sebut-sebut gitu tapi belum ada yang ketemu sama si Ridwan ini mah bohong lah, bisa jadi. Iya. Loh, kenapa bisa bohong? Sedangkan di Al-Quran kami sudah jelas bahwa malaikat Ridwan dan Malik itu penjaga pintu surga, penjaga pintu neraka. Pertanyaan saya gini, siapa yang udah pernah ketemu sama malaikat Ridwan ini? Nggak ada yang semua manusia muslim, yang semua orang muslim temukan itu di dalam Al-Quran. Bahwa Ya, kalau- Tuhan menyatakan bahwa malaikat Ridwan adalah penjaga pintu surga, malaikat Malik adalah penjaga pintu neraka. Oke. Berarti Kami semua temukan di Al-Quran. Tuhanmu ada di mana? Kalau begitu Tuhanmu di mana? Tuhanku itu tidak bisa aku lihat. Enggak. Kenapa Tuhanku tuh di surga harus mana-mana. dijaga? Sebentar. Kenapa surga harus dijaga? Ya. Terus ada pintunya. Memang surga bisa diambil orang. Loh, Kak. Ini kayak komplek gitu, ada satpamnya gitu. Ini konsep surga. Coba kakak angkat contoh dari satpam. Oh. Kakak angkat contoh dari satpam. Kalau kamu masuk ke masuk ke kantor bupati begitu, kalau ada satpam depan, tapi kamu tujuan ke kantor bupati itu main-main aja. Tidak mungkin kamu disuruh masuk kan? Masa surgamu sama kayak kantor bupati sih? Angkat contohnya aja, jangan disamakan, contohnya Iya, aja. harusnya izin sama Tuhan, kok malah izin sama si Ridwan. Ridwan. Gimana ini ceritanya nih? Coba gimana? Kok konsepnya sama kayak bumi gitu, ada penjaganya gitu. Lah memang iya, Kak. Coba di sorga kalian nanti ngapain lah aku tanya. Di sorga Di kalian sorga. nanti ngapain? Di surga kami ngapain? Kami yang muslim saja belum tentu kami meyakinkan diri kami untuk mau masuk surga, belum tentu. Oh. Terus ngapain lah kok menuhankan Tuhan kalau gitu? Menuhankan Tuhanmu. Karena kami percaya kepada dia, tapi kami tidak mengikuti ajarannya. Paham? Hah? Kamu tidak Kami- mengikuti ajaran? Maksudnya maksudnya bukan semua orang muslim, tapi kami anak-anak dari bawah yang kepala batu ini memang sedikit mengikuti ajarannya, tapi tidak semua mengikut. Maksudnya Bukan. tidak. Maksud pertanyaan saya gini. Pertanyaan saya, apa alasan kalian menuhankan Allah gitu? Apa alasan kamu Karena dia menuhankan? adalah Tuhan kami. Karena dia Iya. adalah Tuhan kami. Iya, kenapa kamu menuhankan dia gitu? Alasannya apa? Emangnya dia bisa Alasannya- apa? Emangnya dia bisa apa? Emangnya dia bisa apa sampai kamu tuhankan? Dia Oh, bisa pertanyaan. apa?
Kira-kira dia bisa apa? Sampai mau-mauan kamu menuhankan. Dia bisa mencipta nabi yang terdaftar di muka bumi semua ada 25 nabi nanya itu tuh. kan dia Saya nggak menciptakan. Saya nggak nanya itu. Tuhan kamu Maksudnya kan bisa dia apa? kakak kan bilang dia bisa apa? Kan dia bisa apa? Dia bisa menciptakan orang selain nabi. Ada buktinya? Ada di Al-Qur'an. Enggak, saya nggak nanya itu. Ada buktinya nggak? Ada di Al-Qur'an, Kak. Sesuatu gitu. Karena gini, kalau kamu bilang ada di Quran, sebelum ada Quranmu, semua manusia udah ada pohon pisang, udah ada batu, udah ada ada makhluk-makhluk, hewan-hewan, itu semua udah ada sebelum ada Quranmu. Makanya saya bilang, apa buktinya gitu loh. Coba pernah mikir nggak, sebelum adanya Nabi Muhammad, sebelum ada Quran, manusia udah banyak, bahkan udah ada yang berperang, udah ada yang angkat senjata, udah ada biawak, udah ada bebek gitu. Terus gimana? Sekarang saya tanya kakak, dari mana ilmuwan itu kakak bisa dapat? Ilmuwan Kakak apa dapat itu? ilmu. Fakta. Itu fakta. Fakta itu kakak pada saat itu terjadi, kakak tepat pada zaman itu. Di situ kakak tepat pada di situ. Tanpa saya ada di zaman itu, karena sejarah itu mencatat itu dan bisa menunjukkan. Kami juga begitu kakak, kami juga sejarah mencatat. Mencatat apa? Sejarah apa yang mendukung ayat Al-Quranmu? Saya tanya. Sejarah mana yang mendukung pernyataan dari dalam kitabmu? Kalau saya boleh tahu. Ya, sejarah dari para nabi. Para nabi yang mana? Nabi yang mana? Nabi Adam kan diturunkan di luar untuk menjaga ini. Emang Nabi Adam nulis buku? Nulis kitab? Enggak, Kak, enggak. Terus kamu tahu dari mana? Musa nggak pernah nuliskan nabimu, Daud nggak pernah nuliskan nabimu. Siapa yang menuliskan tentang nabimu? Nggak ada. Nggak ada kan? Itu baru ada di abad 7. Jadi kalau kamu bilang Tuhan itu menciptakan ini itu, sebelum dia mengatakan itu udah ada ciptaan. Berarti ada Tuhan lain. Sabar, Kak. Saya mau bertanya, apakah Tuhan Pertanyaan saya Yesus belum kamu jawab. Pertanyaan saya belum kamu jawab. Apa yang membuat kamu sampai menuhankan Tuhanmu? Itu dari tadi belum. Karena keyakinan aku yang paling besar, Tuhan yang paling benar adalah Allah. Alasanmu yakin dia adalah yang paling besar itu apa gitu loh? Kamu menuhankan sesuatu yang gak kamu kenal. Kamu cuma ikut-ikutan. Sayang, mikir. Kita ini kan semua dikasih akal. Coba, apa yang dia bisa lakukan sampai kamu menuhankan dia? Apa yang dia bisa lakukan sampai aku bisa menuhankan dia? Karena dia itu selain menciptakan manusia, dia juga dia menciptakan nabi. Dia sudah tahu Sebelum ada klaimnya itu sudah ada nabi dan sudah ada manusia. Siapa bilang sudah ada nabi baru? Kakak, sekarang saya tanya. Oh, Yohanes itu nabinya Yesus di abad 1. Quran kau abad ke-7. Duluan Alkitab saya. Ini kan dari tadi udah saya buktikan. Kita kan mencipta nabi itu Tuhan. Kenapa ada nabi di luar baru Tuhan? Tuhanmu baru mengaku Kan tidak Tuhan. mungkin. Ini, Tuhanmu baru mengaku Tuhan di abad ke-7. Tahun 600 berapa? Dia baru ada bikin pengakuan itu di situ. Sebelumnya nggak ada. Heran deh, Kak. Bukan heran, ini saya kasih kamu ilmu pengetahuan biar kamu tahu. Gitu loh. Paham nggak kamu? Kamu bisa buka wawasanmu ya dengan membuka website gitu bahwa sebelum ada kitabmu itu sudah ada ciptaan. Kenapa coba? Ya, sudah ada Tuhan sebelum ada Tuhanmu disembah. Tahu nggak? Tahun 500. Sekarang saya tanya kayak saya kasih tahu kamu. Tahun 500 itu belum ada yang beragama Islam, belum ada yang menyembah Tuhan. Yang ada agama Kristen, agama Hindu udah ada, Tidak. orang Buddha ada. Ini saya kasih tahu fakta. Kok tidak?
Kamu jangan mau dibohongin lagi. Saya kasih tahu kamu. Tahun 500 agama Kristen udah ada. Yesus sudah disembah, tapi Tuhanmu belum ada saat itu. Cari satu bangsa yang sudah beragama Islam, nggak ada. Ini fakta. Kamu boleh cek fakta. Cari di seluruh pelosok dunia ini. Tahun 500 belum ada agama Islam. Saya pastiin itu. Belum ada yang menyembah Tuhan. Ini fakta. Kamu buka, kamu datang ke seluruh negara, kamu tanya, kamu baca sejarah. Saya kasih tahu kamu, makanya saya bilang. Oke Kak. Kakak kan percaya Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan manusia. Saya bukan percaya, karena itu udah disaksikan. Bukan hanya mempercayai. Kenapa kakak nggak? Berarti kakak nggak yakin Tuhan kakak bisa percaya, tau nggak? Percaya itu belum tentu kan melihat, belum tentu itu benar gitu. Tapi Yesus membangkitkan orang itu disaksikan satu bangsa. Saya mau kasih tahu itu, paham nggak? Disaksikan satu bangsa. Israel itu nengok semua. Ya satu bangsa ngelihat dia membangkitkan orang mati. Itu. Nah, pertanyaan saya, apa bisanya Tuhanmu sampai kamu menuhankan dia? Itu sampai detik ini saya belum tahu alasan kamu. Nggak jelas alasanmu apa. Sampai detik ini saya nggak tahu apa yang bisa dia lakukan sampai kamu itu takjub gitu. Ngapain saya angin itu bisa yang dia lakukan kepada saya. Kak mau dengar jawabannya? Setiap kami datang beribadah, kami beribadah ke masjid, kami memohon doa dengan secara hati yang mulia. Kami macam berdoa kepada dia secara berdiam-diaman begitu. Kami berdoa itu karena kami tidak pernah bikin keributan di masjid, enggak. Tapi kalau orang Kristen, sejak kapan orang datang beribadah itu nyanyi lagu? Kamu tahu nggak yang ini kan bukan lagu kamu tahu nggak yang baru ini merdeka. Orang Islam buat ribut di gereja, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Di Padang orang Islam buat ribut di orang lagi ibadah. Ini lebih parah. Tuh, kamu nggak pernah tahu ini, nggak pernah baca berita. Ya, jadi kalau kamu bilang orang Kristen buat ribut, tau nggak bang? Saya kasih tahu, sabar, saya kasih tahu ya bang ya. Temen saya nelpon saya 5 kali sehari berisik di telinganya. Kamu tahu nggak? Ribut, masih subuh dia baru mau tidur. Ribut. Emang nggak, karena saya di luar negeri nggak ada. Tapi teman saya sering ngeluh gitu. Bejir, gua baru mau tidur udah ribut, tau nggak? Lu pernah mikir nggak itu? Itu bikin ribut. Kapan? Loh, kok kapan? 5 kali sehari. Nah, nih yang di bawah ini kamu tanya deh. Di jam-jamnya itu udah tahu itu. Bikin gitu. Ini teman saya, bukan saya. Kalau saya mah nggak pernah keberatan karena nggak pernah denger itu gitu kan. Nah, kalau teman saya, tak tahu nggak lu tak, bahkan sampai viral di sosial media. Sampai ada anaknya itu terbangun kaget tau nggak, ribut tau nggak. Ngapain coba? Kamu pernah nggak mikir sampai situ? Nah, kamu nggak pernah lihat fakta-fakta yang kayak gini. Gitu. Kalian memang nggak bikin ribut? Yakin nggak bikin ribut? Tuh, itu. Nah, jadi nggak fakta kalau kamu bilang kami lagi berdoa nggak bikin ribut. Pertanyaan saya masih belum kejawab. Apa yang membuat kamu itu yakin menuhankan Tuhan? Kan tadi kan saya sudah jawab. Apa? Orang Buddha nggak pernah ribut. Kakak bilang kan Tuhan kalian bisa membangkitkan. Kalau ke Bali enak banget, nggak ada ribut, nggak ada suara yang aneh-aneh, itu tuh enak. Itu nggak pernah. Maksudnya kakak dengar. Silakan. Kan kakak tadi bilang kan ini, kakak tadi bilang Tuhan kalian itu bisa membangkitkan manusia, membangkitkan orang lagi. Iya kan? Tuhan kami pun sama bisa dia bukan membangkitkan, tapi dia lebih aslinya dia menciptakan.
Asli apa sih? Orang satu aja belum ada yang dia bangkitin kok asli. Asli Gosli? Apa? Yang bener lah bang. Kalau cuma ngomong doang, siapa aja bisa ngomong aja. Gitu. Coba. Asli apanya? Makanya saya bilang, kamu bahkan gak tahu alasan kamu. Wahnya dia apa? Kalau cuma ngasih janji bang. Pacar saya ngejanjiin saya itu. Cherry J6. Dia janjiin saya Harley apa? Ini janji toh bang, sampai detik ini nggak ada, cuman janji toh, gampang itu mah. Janji dia mau beliin aku apartemen, tak ada sampai sekarang. Kosan 2x1. Apa yang bikin dia wah itu nggak ada loh. Mending aku sama Koko Pik, jelas, kayaknya. Aku heran. Ya gitu, makanya aku tanya sampai detik ini, apa yang membuat kamu menuhankannya? Apa wahnya dia? Apa hebatnya? Hebatnya, tadi aku kan udah jawab, hebatnya dia bisa menciptakan nabi selain manusia. Sebelum Dia bisa menciptakan manusia. Sebelum dia ngomong gitu, Tuhan Yesus sudah ngutus Nabi Yohanes. Tuhan saya udah lebih duluan. Sejak kapan ada nabi yang namanya Yohanes kah? Nah ini, kau nggak tahu bangsa Israel sana. Nabinya Musa, Nabi Yohanes, Nabi Yeskiel. Nah makanya saya bilang, Tuhanmu nggak tahu. Kau nggak tahu kan? Orang Israel sana, aku ke sana, itu keturunannya Abraham. Itu semua tahu nabi-nabi. Makanya kamu nggak tahu. Ya saya nggak tahu Tuhanmu. Walah, baru abad 7 soalnya. Wajar, nggak apa-apa. Nah itu bangsa Israel sana yang melihat nabi tahu, tapi Tuhanmu bisa nggak tahu. Ini baru, ini kurang apa namanya, kurang literasi kah atau gimana? Nah ini bang, makanya aku bilang kamu tuh harus buka wawasanmu. Ya, cari tahu dengan pikiranmu. Kita manusia ini dikasih pikiran untuk mikir, bukan untuk dibodoh-bodohi. Saya aja nggak mau dibodoh-bodohi. Iya, saya sudah berpikir jauh. Iya, makanya bisanya Tuhanmu apa? Kalau kamu nanti mati jadi tanah juga, terus apa hebatnya di surga dalam bentuk tanah kayak yang kau bilang? Mana? Nah, kan? Islam itu karena puasa yang terbesar dalam agama Islam itu adalah makanan babi. Kalau sudah itu adalah puasa yang terbesar dalam agama Islam itu adalah makanan babi. Hah? Babi itu orang Muslim bisa makan, tapi itu setelah sudah meninggal. Kalian gak makannya hari-hari? Maksudnya gimana makan babi? Maksudnya begini kak. Babi itu kan dalam Kakak pernah dengar nggak? Babi itu dalam agama Islam itu menyebutkan bahwa babi itu haram. Pernah dengar nggak? Baru abad 7 itu diharamkan. Baru kan diharamkan. Coba di zamannya Daud, di zamannya Adam memang diharamkan. Bukan. Babi. Loh, dia diharamkan dari zamannya Nabi Nuh. Zamannya Nabi Nuh. Emang di zaman Nabi Nuh udah ada kitab, udah ada perintah? Ada kak, ada di Nabi Itu Nuh. apa? Kakak pernah nggak dengar Nabi yang bernama Nabi Nuh? Tahu. Nuh itu agama apa? Nabi Nuh itu kan agama Islam. Pernah ada memang dia mengaku dia Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Abang ini yang betul-betul lah, kok kau ini Nuh udah agama Islam abad 7. Nuh yang mana nih? Nah, coba lah, logika. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu, kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita,
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.